isu yang akan kami bawa pada intinya adalah penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang mengakibatkan daya beli buruh akan turun secara drastis sampai 50%, terutama di komponen ongkos transportasi meningkat tajam, sewa rumah, dan juga kebutuhan untuk makanan. Nah, 3 komponen itu sangat signifikan mempengaruhi peningkatan pengeluaran buruh. Ya, bahkan hitungan secara kasar kami lakukan sekitar 350.000 sampai 400.000. Nah, sebagai contoh, DKI yang hanya naik 360.000 dengan kenaikan pengeluaran akibat dampak kenaikan BBM, harga BBM, ya tentu artinya di DKI tidak naik, malah nombok 40.000. Kalau pengeluarannya meningkat 300.000, berarti nomboknya tidak nombok, hanya naik 60.000. Tapi kalau ada buruh yang peningkatan pengeluarannya sampai 400.000 dari kenaikan upah minimum hanya 360.000, maka nombok 40.000. Itu yang kenapa Serikat Buruh tidak berhenti untuk terus memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM yang dikorelasikan dengan daya beli mereka yang menurun hingga 50%. Yang kedua, isunya adalah tentang kenaikan upah minimum dengan dampak kenaikan harga BBM tentu perlu ditinjau ulang atau direvisi, dan itu biasa. 5-6 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu biasa seorang gubernur melakukan revisi terhadap nilai upah minimum yang sudah diputuskan bila mana ditemui shock ekonomi, ya. Artinya ada turbulensi persoalan ekonomi secara makro, karena upah minimum itu hubungannya dengan makroekonomi, bukan mikroekonomi di tingkat perusahaan. Nah, dengan demikian kenaikan harga BBM dikala harga minyak mentah dunia sebenarnya rendah, kemudian harga BBM di Indonesia dinaikkan, itu terjadi economic shock, kan? Kejutan ekonomi, turbulensi ekonomi. Bagi buruh itu terasa. Kalau bagi orang miskin, dia tidak akan terasa. Karena kalau dia miskin, menjadi sangat miskin, absolut miskin akibat dampak, tapi begitu absolut miskin, ada intervensi pemerintah dalam bentuk KIS, KIP, dan KKS, sehingga dia menjadi miskin lagi, tidak menjadi tidak miskin, miskin lagi, absolut miskin, karena ada KIS, KIP, KKS, jadi miskin lagi, tetap miskin. Tapi bagi buruh yang nirpur mendekati miskin, dia turun jadi miskin, karena upah yang dia terima tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau mau definisi miskin sebenarnya kan itu. Tapi kalau miskinnya BPS 366.000 rupiah per bulan baru disebut miskin. Tapi kalau TNP 2K dia mengkategorikan miskin dari mulai 0, grade 0 sampai grade 75%. Kalau Raskin itu grade-nya 25% golongan miskin. KIS, KIP, dan KKS itu 40%. TNP 2K yang tim kemiskinan yang di bawah Setlapres. Kalau yang ini yang KIS, KIP, KKS dia di 40% orang miskin. Kalau yang kita harapkan sebenarnya di 75%. Jadi kategori dari grade 0 sampai 100 harusnya di 75% orang yang disebut orang miskin itu di cover oleh negara, baik KIS, KIP, KKS maupun Raskin dan lain sebagainya. Jadi terminologi miskin itu sangat beragam. Kalau di 75% buruh pasti masuk, pasti penerima upah minimum pasti masuk kategori miskin, ya, yang berdasarkan data TNP 2K. Oleh karena itu, upah minimum yang terkena dampak kenaikan harga BBM ini sangat penting bagi. Dan yang terakhir, represifnya aparat keamanan terhadap perjuangan kaum buruh di KSBSI, salah seorang buruh PT Bogasari di mana? Jakarta Utara, PT Bogasari Jakarta Utara. Di KSPI ada PT Sibelco Bekasi, dan di KSPSI Adigani ada PT Indofood. Itu luka parah, kritis. Orang di dalam pabrik ditarik keluar. Masa aparat keamanan masuk pabrik, orang nggak ikut aksi dipukulin? Kalau preman tidak bisa paham, itu pun kita tidak setuju. Ini polisi, ya kan? Jadi represif itu sangat terasa, dan ini tidak hanya di buruh. Kalau mahasiswa pun direpresi, bahkan media kan di Bangsa juga represi. Ini yang kita tolak sebenarnya. Kita menginginkan semua elemen serikat buruh kita bersama-sama kita mengkritisi pemerintah yang sekarang.
Kita tahu tadi disampaikan oleh Bung Iqbal bahwa kenaikan BBM ini nggak masuk akal gitu. Di satu sisi dengan adanya kebijakan kenaikan BBM ini, insentif hanya diberikan kepada pihak swasta saja. Kita tahu Jokowi menyampaikan bahwa dari dana subsidi ini yang kurang lebih 150 triliun itu lebih banyak akan digunakan oleh infrastruktur, pembangunan tol, pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya. Terus di satu sisi juga pihak perusahaan diberikan insentif tertentu. Nah, tapi untuk buruh nggak ada, sama sekali nol. Apa yang diberikan untuk buruh ini nggak ada efek dari kenaikan harga BBM. Tadi udah sampaikan Bung Iqbal, ya begitu nggak ada. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Nah, selanjutnya bahwa ternyata kriminalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini khususnya BRIMOB nggak masuk akal, sudah berlebihan. Kita tahu bahwa anggota kami, anggota Bung Iqbal, anggota Bung Andi, contoh kemarin di Bogasari, dalam suasana anggota kita tidak anarkis, dalam suasana istirahat, mereka dengan membabi buta memukuli, bahkan 20 motor dirusak. Ini sudah berlebihan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan yang memudahkan investasi untuk membuka modalnya, membuka perusahaan maupun investasi di sektor apapun, diberikan dengan begitu mudah. Di satu sisi proteksi perlindungan terhadap kaum buruhnya itu tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga problem yang begitu banyak. Tadi sudah disebutkan persoalan upah, kita masih menjadi pemerintah dalam hal ini masih menjalankan politik upah murah untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Pemerintah juga masih menjadikan Indonesia sebagai pasar, hanya sebagai pasar, bukan negara yang produktif untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri atau bahkan untuk mengekspor. Indonesia tidak dijadikan sebagai negara yang bisa mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam, bahan mentah yang ada di Indonesia untuk diolah sendiri, sehingga investasi yang ada pada hari ini investasi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya pasar luar negeri. Sehingga tugas serikat buruhlah ke depan, kalau menurut saya, tugas serikat buruhlah ke depan yang harus memberikan contoh kepada unsur gerakan elemen gerakan yang lain untuk bersama-sama ke depannya bagaimana merubah sistem yang tidak adil ini bisa menjadi sistem yang lebih memberikan perlindungan, baik itu kesejahteraan, keadilan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk mengawali gerakan perlawanan melalui perjuangan upah minimum sebagai salah satu contoh misalnya, ini membuktikan bahwa pertama, tantangan bagi serikat pekerja, serikat buruh yang sekarang sedang melakukan perlawanan, dan yang kedua tantangan bagi pemerintah. Kalau kita berikan satu contoh anekdot misalnya antara lawan dan kawan, maka pemerintahan sekarang ini tidak bisa dijadikan kawan. Sebagai bukti, secara terintegrasi bupati, wali kota sampai dengan tingkat gubernur tidak ada keberpihakan dalam rangka merespon setelah penetapan upah minimum dikaitkan dengan kenaikan BBM. Kita semua menunggu, kita semua berharap bahwa ketika penetapan sebelum kenaikan BBM itu diputuskan oleh gubernur, tetapi lagi-lagi bahwa gubernur maupun bupati sampai dengan wali kota tidak melakukan respon yang sangat baik dan positif. Sehingga inilah satu titik lima kenapa semua serikat pekerja, serikat buruh tetap melakukan perlawanan dalam rangka sebuah gerakan meminta kompensasi akibat daripada kenaikan BBM. Dan sekaligus kita sepakat kemarin bahwa kenaikan BBM kita tolak dengan tegas, karena bagaimanapun juga ini betul-betul telah memberikan satu ruang dan waktu sehingga buruh tidak akan sejahtera 1 tahun ke depan, bahkan 2 sampai dengan 3 tahun berikutnya. Yang pertama, ini adalah sejarah gerakan baru. Ini adalah bangkitan gerakan buruh di Indonesia. Di
3 konfederasi besar di Indonesia, KSPSI, KSPI, dan KSPSI bersama teman-teman Sekber, Buruh, ada Keber BUMN, PPMI, dan yang lain, SBTI, UIN, semua kawan-kawan dan aspek juga di sini. Seluruhnya ada 40 federasi lebih. Kita memastikan tanggal 10 dan 11 Desember akan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian yang ada di sentra-sentra kawasan industri dan yang lainnya. Ini memang warning awal buat pemerintahan Jokowi juga. Karena tentu teman-teman wartawan tahu, saya dan Bung Dovir adalah inisiator dari relawan buruh sampai Jokowi. Di sini kami menegaskan, kami mendukung Jokowi tidak sebagai loyalis buta. Kami harus realistis. Kalau orang yang kami dukung melakukan kebijakan yang tidak pro rakyat, tentu kami lawan. Itu yang namanya loyalis. Loyalis tidak boleh. Sahabat dengan Jokowi sampai tadi siang masih telepon-teleponan, nggak ada masalah secara pribadi. Saya tegaskan saya akan mogok nasional dan dia mogok nasional. Tapi itu komitmen saya sebagai pemimpin buruh. Kalau sudah bicara soal kepentingan buruh, itu harus kita kedepankan, betul? Itu paling penting. Jadi tanggal 10 saya pastikan, dan juga tadi saya berkontak dari teman-teman SPSI yang ada di Papua, Aceh, Medan, semua sudah siap dalam kondisi sangat siap. Karena sebetulnya rencana mogok ini sudah disiapkan sangat matang, tinggal tunggu tanggal. Dan kayak kita sudah bicara dengan kawan pemimpin buruh tanggal 10, kita pastikan kita akan mulai mogok nasional yang aman dan damai dengan 7 isu yang tadi disampaikan kawan-kawan yang lain. Intinya adalah kita akan minta respon pemerintah secara kuat, cepat, responsif, tapi punya jawaban. Jangan ketika kita diminta batalkan tanggal 10 tidak ada jawaban apa-apa. Hanya diajak duduk bareng, menampung, pasti kita akan lawan dan tetap kita akan lanjutkan mogok nasional. Jadi kalau hanya diundang, saya tadi siang di sini ditelepon oleh seorang petinggi negeri ini, maka kok kenapa kalian yang mogok, katanya dia bingung kenapa bukan ibunya Iqbal. Jadi ada keterkejutan di pemerintah. Seluruh serikat buruh saya yakinkan mungkin hampir seluruhnya pasti akan ikut gerakan mogok nasional tersebut. Yang pertama adalah rencana yang sangat mengagetkan saya. Menteri Perindustrian yaitu Saleh Husin, seorang politisi Hanura, menyampaikan rencana pemerintah menaikkan upah 5 tahun sekali. Saya bayangkan ini udah bukan gila lagi, setahun sekali aja kita berantem terus. Ini 5 tahun sekali dan skemanya sudah disiapkan. Lalu ada RPP pengupahan, dan saya pastikan pasti buruh bergerak habis-habisan all out kalau itu terjadi. Saya sampaikan pada sahabat saya Jokowi, Mas, Anda adalah mengusung visi Trisakti kerakyatan. Yang namanya kerakyatan, pro rakyat adalah bagaimana bisa mengakomodir derita rakyat. Tapi kalau skema pengupahan 5 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, saya pastikan Konfederasi SPSI pasti akan melawan sekuat-kuatnya. Karena ini sudah menindas dan menzolimi buruh. Lalu juga saya terkejut dengan tindakan aparat akhir-akhir ini, yang dimana hubungan kita cukup baik. Pada waktu undang-undang Kamnas yang Kamnas, kami di barisan terdepan para buruh bagaimana Polri tetap mendapat porsi untuk sipil society ada di tangan Polri. Ternyata di beberapa tempat, bahkan ada beberapa anggota saya SPSI dari PT Indofood hari ini masih kritis, tempurung kepalanya pecah, jadi pecah. Sekarang masih ICU koma, anak seorang janda, dia menjadi tulang punggung keluarga, dan saya 3 hari lalu menjenguk dan masih belum sadarkan diri sampai hari ini. Saya minta Mas Jokowi itu coba menjenguk supaya melihat apa yang terjadi di gerakan buruh akhir-akhir ini, tindakannya sangat-sangat represif. Jadi bukan hanya omongan, lalu juga di KSPI juga ada korban, di KSPSI Bung ada korban, ratusan motor hancur. Di SPSI saya inventarisir ada 197 motor hancur. 27 hancur berat. Jadi itu yang saya juga kaget. Di rezim sebelumnya belum pernah kita temui hal ini, Bung Musti ya. Jadi nggak ada sama saya juga terkejut, waduh, kenapa begini perubahan yang besar. Karena itu saya minta dengan sangat, saya sudah mengirimkan beberapa laporan kepada kawan-kawan serikat buruh lain bahwa tindakannya harus kita lawan dengan damai. Artinya kalau dia keras, kalau kita keras juga tidak akan bisa ketemu di tengah. Senjata buruh akhir adalah mogok nasional. Kita sudah menggelar aksi di beberapa tempat secara masif, hampir di seluruh tempat, toh tidak didengar juga. Jadi saya mengambil kesimpulan dengan Bung Boi, lalu PPMI, KSPSI, SPI, langkah kita terakhir ya mogok nasional. Itu senjata akhir kita. Jadi kepada teman-teman pers saya mengucapkan terima kasih atas kesabarannya. Jadi kita pastikan tanggal 10 para pemimpin buruh akan bersatu, tidak lagi melihat ego bendera, ego sektoral. Yang ada hanya satu, buruh Indonesia bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.